nama saya Wilda Vanessa dengan NIM 201041056, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika di Poltekkes Kemenkes Pontianak. Di sini saya membuat video edukasi tentang tema obesitas untuk memenuhi tugas UAS komunikasi dari MEM ATA. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Iya, Mbak. Duduk, Mbak. Selamat siang, Mbak. Perkenalkan, nama saya Wilda Vanessa. Saya bertugas pada hari ini. Boleh saya lihat berkas yang Pak bawa? Silakan, Mbak. Ya, baik. Namanya Rizka Maulidia, apakah benar? Iya, Mbak, betul. Berat badan 73, Ya. tinggi badan 150. Baik, Mbak ya, saya hitung IMT-nya dulu ya, Mbak. Baik, Mbak. Baik, untuk IMT-nya di sini Mbak 32,44 termasuk obesitas. Sebelumnya apakah Mbak pernah konsul masalah gizi? Belum pernah, Mbak, makanya saya dirujuk datang ke Poligizi ini. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu kenapa Mbak dirujuk ke Poligizi ini. Di sini saya selaku ahli gizi membantu Mbak mengatasi solusi permasalahan yang Mbak alami. Sebelumnya saya ingin mendengar keluhan yang Mbak rasakan. Mbak tenang saja, data-data yang Mbak berikan kepada saya terjaga aman. Saya di sini, Mbak, mengalami banyak keluhan, Mbak. Di sini saya tuh kadang-kadang tuh merasa pusing, cepat lelah, Mbak. Terus tuh sudah sesak nafas juga. Oke, baik. Pola makan Mbak sehari-hari seperti apa? Misalnya sarapan pagi Mbak makan apa, makan siang Mbak makan apa? Saya itu kalau pagi-pagi itu lebih seringnya makan nasi goreng, Mbak. Terus tuh kalau untuk snack-snacknya, saya tuh lebih suka mengonsumsi yang goreng-gorengan. Oke, baik. Kalau buah, Mbak suka buah apa? Kalau buah saya kurang suka, tidak terlalu suka, Mbak, mengonsumsi buah. Oke, buah. Makanan kesukaan Mbak apa? Makanan kesukaan saya itu ya kayak mie goreng, nasi goreng gitu, Mbak. Oke, baik. Kalau Mbak buat nasi goreng apakah pakai sayur atau tidak? Biasanya sih pakai, Mbak, cuman tuh nggak terlalu banyak. Terlalu banyak ya Mbak ya. Tapi suka makan sayur ya Mbak? Tidak juga, Mbak. Oke, kalau olahraga fisik aktivitasnya apa Mbak? Aktivitas itu kuliah sih, Mbak. Kuliah itu dari jam 8 biasanya sampai jam 3 sore. Nah, paling sorenya itu ya kalau ada pesanan ya, Mbak, packing pesanan gitu. Ya Mbak ya. Riwayat keluarga apakah pernah terkena obesitas Mbak? Ya, Mbak, keluarga saya juga banyak yang terkena penyakit obesitas. Oke, baik Mbak ya. Oke Mbak, saya catat ya Mbak data-datanya ya. Iya, Mbak. Oke, baik. Dari data-data yang Mbak masukkan sini, saya simpulkan bahwa Mbak ini masuk dalam obesitas. Nah, di sini saya jelaskan obesitas itu adalah suatu kondisi di mana tubuh mengalami penumpukan lemak akibat kadar kolesterol tinggi. Penyebab obesitas disebabkan oleh faktor gaya hidup yang tidak sehat, misalnya makan makanan yang tidak sehat, kurangnya berolahraga. Nah, di sini terjadi penumpukan lemak yang bisa menyebabkan obesitas. Nah, baik, di sini pengobatan obesitas yang dapat Mbak lakukan yaitu memiliki pola makan yang sehat, diet rendah kalori, dan olahraga secara teratur adalah cara terbaik untuk mengobati obesitas. Lakukan diet berisi makanan yang seimbang, mengatur kalori Mbak, dan juga melakukan aktivitas fisik, meningkatkan pembakaran energi dan cadangan energi. Baik, pola makan sehat yang Mbak bisa lakukan itu misalnya Mbak kan sering makan nasi goreng ya pagi. Nah, itu bisa Mbak kurangi itu makan nasi gorengnya. Jangan misalnya dalam seminggu bisa 2 kali dulu Mbak makan. Misalnya tadi Mbak sering makan gorengan ya. Nah, gorengan itu seharusnya Ibu bisa Mbak kurangin. Jangan digoreng, misalnya pisang goreng, Mbak bisa rebus, buat stuk pisang, kan masih banyak Mbak yang lain.
Nah, untuk buah itu seharusnya Mbak sering-sering mengonsumsi buah karena buah memiliki serat protein yang tinggi. Nah, pola makan gizi seimbang yang dapat Mbak lakukan itu misalnya makan siangnya itu harus cukup ya Mbak ya. Ada karbohidratnya, ada protein hewani, protein nabati, sayur, buah itu cukup lengkap ya Mbak ya. Nah, misalnya tadi olahraga itu Mbak bisa sering-sering jogging, olahraga dari yang kecil dulu Mbak, misalnya dari pagi jogging kan. Misalnya Mbak ke kampus, Mbak itu menggunakan apa? Saya menggunakan sepeda motor. Jarak antara rumah ke kampus jauh nggak Mbak? Enggak juga terlalu jauh sih Mbak. Nah, itu kan udah peluang tuh ya Mbak ya, bisa Mbak dengan berjalan kaki, kalau dekat kan. Misalnya sore pulang dari kampus itu weekend atau weekend gitu kan. Nah, Mbak harus pagi-pagi tuh olahraga dulu, baru berlanjut aktivitas kembali. Dari semua solusi alternatif yang saya berikan, kira-kira dulu nih yang pertama yang bisa Mbak lakukan apa? Dari konsumsi makanannya itu Mbak, coba kayak gitu kan, untuk apa sih namanya, pencernaan juga kan. Ya, Jadi Mbak. itu mungkin itu juga Mbak bisa saya lakukan. Terus tuh yang untuk berolahraga ringan tadi seperti berolahraga dengan jalan kaki pergi ke kampus. Oke, baik. Itu saya catat ya Mbak ya. Saya catat itu konseling pertama Mbak berkomitmen untuk sering-sering berolahraga dan jalan kaki ke kampus dan mengkonsumsi makanan sehat. Oke, baik, untuk keluhannya lainnya Mbak bisa datang ke Poligizi ini atau Mbak bisa chat langsung ke saya ya. Di sini nomor HP saya dan tadi yang Mbak berkomitmen dan kata-kata yang lain sudah saya gabungkan di satu di kertas formulir Mbak ya. Oke, ini Mbak ya, saya kembalikan ya Mbak ya. Terima kasih sudah berkunjung di Poligizi ini. Semoga bisa dilihat secara sehat ya Mbak ya. Terima kasih ya Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Selamat Mbak. Dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Dadah.